Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Prakoso dari Siber TKR 2 akan ngebahas tentang front wheel alignment atau FWA. Itu hal ini tuh sering banget dipakai di drifting gitu ya. Yang pertama itu ada komponen pertamanya, itu ada chamber, itu sudut kemiringan roda terhadap permukaan jalan kalau dilihat dari depan mobil nih. Terus habis itu ada tiga macam. Pertama ada positive chamber, itu bagian rodanya itu cenderung lebih keluar kalau dilihat dari depan gitu ya. Nah habis itu ada chamber negatif, itu si ban itu lebih ke arah ke dalam gitu cenderungnya. Terus habis itu ada yang terakhir ada neutral chamber, itu tuh ya posisinya tidak lurus sama bannya gitu loh. Nah contohnya itu mobil drift biasanya pakai chamber negatif. Kenapa? Karena dia itu tuh biar bagian luar bannya gitu, kayak kontak ban luarnya itu lebih nempel sama gridnya, atau bahasa kitanya lebih nempel sama aspalnya lah. Itu bisa bantu banget ban buat pas nge-sliding beloknya gitu. Biasanya kalau mobil drift yang profesional bisa minus 4,5 derajat atau lebih gitu loh. Itu yang kedua ada caster, yaitu caster ini adalah sudut antara sumbu kemudi dengan garis vertikal kalau dilihat dari samping mobil. Jadi lagi-lagi caster positif itu bagian atas sumbunya lebih ke belakang dari titik bawahnya. Nah biasanya itu dipakai buat drifting caster positif ini karena krusial gitu. Jadi semakin besar casternya itu makin setirnya itu balik ke cepat gitu. Jadi misalkan kita mengambil kiri nih, jadi kita nggak usah balikin lagi nih kayak mobil normal gitu. Jadi kayak gini, terus lepas lagi dia balik lagi ke posisi awal lah gitu. Nah itu tuh bahasanya kayak penting banget lah gitu, soalnya pas kita habis belok tikungan kan, apalagi anak drift gitu kan, dia dia butuh waktu yang cepat biar bisa balik ke posisi yang lain. Misalnya kita ke kiri biar bisa balik kanan yang cepat itu. Nah jadi nggak usah kerat narik setirnya gitu loh, jadi bakal balik otomatis dan smooth gitu loh. Jadi kita bisa fokus buat ngatur throttle sama angle driftnya. Nah habis itu yang ketiga ada toy ini sudut roda kalau dari atas, tadi kan kita dari depan, ini dari atas. Nah, jadi toy ini adalah ujung depan itu lebih condong ke dalam gitu. Habis itu ada toy out, itu ujung depan banget bannya lebih condong keluar. Nah mobil drift biasanya pakai toy out. Kenapa? Karena bikin mobil itu lebih responsif buat masuk ke tikungan, jadi bahasanya kayak stabil lah, terus bikin angle beloknya makin besar, cocok banget buat ngedrift lah. Terus kontrolnya juga lebih presisi lah. Habis itu ada perubahan FWA. Nah ini kita harus tahu banget nih, kenapa sih stand FWA ini bisa berubah-ubah. Nah pertama karena sering dipakai buat ngedrift gitu kan, makanya jadi kayak apalagi ada benturan gitu, jadi kadang-kadang nggak apa sih bahasanya, kayak nggak normal. Misalkan dari 0 tiba-tiba jadi ke 1 atau kedua gitu, karena dia sering dipakai buat ngedrift apalagi kalau misalnya benturan gitu. Nah makanya FYI ini tuh wajib banget, bahasa wajib buat dicek rutin, karena kalau nggak dibiarin nih itu bisa timbul kehausan ban yang nggak rata. Habis itu setir jadi narik ke satu arah nih, terus yang parahnya lagi nih, di sini setirnya itu bakal getar gitu buat ngebut. Nggak, bukan cuma kepala Supra doang yang getar nih. Nah walaupun bahasanya kayak lu ini bukan drafter, jadi penting banget nih lu detail lah iniannya apa, FVA nya sesuai dengan kebutuhan lu. Nah yang kelima ada modifikasi knuckle dan tie rod. Nah ini nih buat pengen serius banget nih ya ke dunia drifting, pasti nggak asing banget sama knuckle modi. Tujuannya itu biar apa sih? Jadi pertama itu biar bisa ningkatin sudut belok roda depan alias maksimum steering angle. Nah gimana sih caranya? Pertama bisa dipotong aja knuckle-nya atau dipendekin tie rod-nya. Jadi knuckle kayak gini dipotong atau enggak dipendekin tie rod-nya gitu. Tapi ini buat yang di sini itu tuh benar-benar hati-hati banget sih, karena ini yang terbuat dari baja gitu kan, dari besi tuang, terus bahannya susah banget bilas nih. Jadi kalau misalkan kita motong itu kita harus pikir-pikir dulu nih, oh ini pas nggak nih, enggak atau pas atau enggak gitu loh. Karena kalau misalkan salah potong itu wah susah dilasnya bro, jadi harus benar-benar presisi sama tahu ilmunya. Yang terakhir ada increment angle. Nah ini salah satu hal penting juga nih, karena ini tuh sudut beda antara roda depan dan luar saat belok. Jadi mobil standar tuh punya increment yang ban itu bisa belok lebih tajam daripada ban luar, biar belokannya lebih stabil dan raya. Terus bannya jadi teratur gitu loh kemakannya.
Nah tapi di dunia drift nih, itu ternyata sudut Ackerman itu berubah jadi nol atau bahkan negatif. Artinya beban ini mengarah ke arah yang bersama pas belok. Jadi misalnya kayak gini, kita berdrift deh gini sama gitu. Nah tujuannya biar apa? Balik lagi biar mobil lebih gampang sliding dan bisa kontrol angle-nya lebih luas. Tapi efek sampingnya apa? Kalau misalnya dipakai harian, itu gimana bang? Kalau dipakai harian, itu nggak bisa balik bro, nggak bisa balik cepet. Terus kalau belok nih lompat-lompat gitu loh. Jadi ya setelah drift ya cuman buat di lintasan umum aja, nggak bisa buat di tempat-tempat yang umum gitu, jalan raya gitu nggak bisa. Nah, habis itu jadi FYI itu bukan tentang kenyamanan dan keamanan, tapi tentang performa. Jadi anak drift itu nggak cuman butuh kayak wah ini gimana nih drift nih biar maksimal, enggak. Tapi kita juga butuh pemikiran biar nggak ada salah teknis. Apalagi pas pemotongan tadi tuh, pemotongan si knuckle dan tie rodnya itu bisa berakibat fatal banget bro. Jadi lu nggak bisa ngelas lagi, mau nggak mau ya di baru yang kena duitnya. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu keinginan kita, terus kita sesuaiin aja gitu. Jadi ya sekian pembahasan singkat dari saya tentang front wheel alignment atau RVA. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pembuatan, mohon maaf dimaafkan. Saya Panji Prakoso dari 11 TPR 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.